wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang kami muliakan Kepala Sekolah SMPT Adida Kota Lubulingga, Ustazah Korea SPD MPD, yang kami muliakan Wakil Kepala Sekolah serta guru-guru, staf semuanya, dan semoga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur marilah kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena oleh karenanya lah kita semua dapat berkumpul bertatap muka di kelas 91 ini dalam rangka melaksanakan kegiatan rapat rutin setiap hari Sabtu. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, segenap keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Semoga kita kelak semua akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, marilah acara rapat pada pagi hari ini kita mulai dengan membaca lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya tilawat Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustaz Anto. Pada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman. Selanjutnya sambutan
sambutan sekaligus pembinaan dari Kepala Sekolah SMP Tianida Kota Lubuk Linggau kepada Ustazah Melia SPD MPD, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala pagi hari yang sejuk ini. Allah melimpahkan banyak nikmat kepada kita semua yang senantiasa harus kita syukuri. Salawat dan salam intinya pula kita sambungkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang syafaatnya kita nantikan di yaumil akhir. Yang sama-sama kita hormati para wakil kepala sekolah dan staf Dewan Guru SMP Tianida Kota Lubuk Linggau. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan menyaksikan gitu ya, bagaimana apa yang akan disampaikan oleh CGP kita Ustazah Endang Fitrianingsih terkait budaya positif. Yang harapannya budaya positif ini yang memang sudah ada di SMP Tianida Lubuk Linggau harus senantiasa kita pupuk ya. Kalaupun nanti ada budaya-budaya positif yang lain yang lebih baik lagi yang kita bisa terapkan bersama-sama di sini, mari kita bersama-sama menerapkannya. Ustazah, budaya positif ini bukan berlaku untuk siswa saja ya, namun guru juga harus ya memiliki budaya positif. Karenanya gitu ya, bagaimana bisa kita ingin membiasakan peserta didik kita melakukan budaya positif itu tersendiri gitu ya, kalau kita sebagai guru belum membudayakan budaya positif tersebut. Artinya tetap kita sebagai seorang pendidik gitu ya harus memberikan contoh terlebih dahulu ya. Tetaplah menjadi tauladan yang baik. Jadi kalau kita sudah menjadi tauladan yang baik gitu ya untuk peserta didik kita ya, bisa jadi tanpa kita berkata-kata gitu ya, anak-anak itu sudah memahami gitu ya. Mungkin dia respect dengan gurunya gitu ya, senang dengan gurunya, suka dengan gurunya gitu ya. Jangan sampai nanti kita menyuruh anak ini itu gitu ya, tapi kita sendiri belum melaksanakan. Artinya tanya dulu gitu ya, kalau kita ingin peserta didik kita lebih baik, maka kitanya dulu yang harus lebih baik. Mungkin tidak banyak yang disampaikan pada sambutan pagi hari ini terkait budaya positif. Yuk sama-sama gitu ya kita pupuk budaya positif yang ada di SMP Tianida Lubuk Linggau ini agar sekolah kita menjadi sekolah yang berkarakter Islami gitu ya, memiliki adab ya baik terhadap orang tua, guru dan orang-orang di sekitarnya. Saya mohon segala kekurangan pada Allah Pengampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya sosialisasi hasil studi tiru Komber. Baiklah, selanjutnya sosialisasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ustazah Endang Fitrianingsih, calon guru penggerak angkatan 9. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sama-sama belajar, sama-sama berkarya untuk menjadi manusia-manusia yang lebih baik lagi. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami hormati Saudariah selaku Kepala Sekolah SMP Anida Kota Lubuk Linggau, Saudara Enda Ferawati sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Saudara Eka sebagai siswaan, Saudara Julian sebagai Sarana dan Prasarana, serta Ustaz Teddy sebagai Wakil Kepala Humas. Tak lupa seluruh ustaz-ustazah yang telah bergabung pada pertemuan pagi ini. Terima kasih atas kehadiran dari seluruh ustaz-ustazah untuk mau mendengarkan sosialisasi dari kami sebagai calon guru penggerak di angkatan 9, yaitu tentang budaya positif. Ustaz-ustazah, ketika saya pribadi mempelajari tentang bagaimana budaya positif itu, ternyata dampaknya itu sangat luar biasa. Dan dampak itu saya rasakan untuk saat ini adalah kebaikan, tata cara berbicara menghadapi segala permasalahan yang saya hadapi dengan para siswa. Dari situlah bagaimana saya ingin mengajak apa yang sudah saya rasakan, ya, kebahagiaan perasaan itu ketika menyelesaikan berbagai macam permasalahan siswa tentang kedisiplinan, bagaimana cara melakukan konsekuensi pada siswa itu ternyata bisa menghasilkan segala sesuatu yang lebih indah ketika kita melakukannya dengan cara yang benar. Nah, dari itulah kami di sini mengajak dari seluruh ustaz-ustazah yang ada di SMP Anida untuk kita sama-sama belajar bagaimana tentang membudayakan hal-hal positif di sekolah kita. Dan insya Allah ketika itu pun nanti bisa terrealisasi, yang saya bayangkan, yang saya impikan, yang sama-sama ingin kita inginkan adalah kondisivitas dari sekolah kita itu yang tidak harus lagi yang dilakukan itu hanya semuanya dengan mandiri. Jadi tidak ada lagi perintah dan lain sebagainya, tetapi mereka melakukan dan kita melakukannya itu dengan keinginan yang berasal dari dalam diri kita, bukan dari keinginan orang yang ada di luar kita. Seperti itu. Sebelumnya, ya, kalau kami di calon guru penggerak selalu diberikan salam dan bahagia. Nah, kalau kita ini harus selalu bahagia. Kalau kita sudah bahagia, semua hal-hal positif yang ada di yang masuk ke dalam kita itu akan mudah untuk masuk. Tapi kalau kita sudah mindsetnya sudah malas, mindsetnya sudah bersedih, maka yang terjadi adalah ketika ada hal positif juga akan tertolak dengan sendirinya. Jadi salam dan bahagia seluruh ustaz-ustazah SMP Anida. Salam. Iya. Sudah sampai ke. Oke. Nah, ustazah, sebelum ke lebih dalam belajar tentang budaya positif, apa sih makna dari budaya positif? Kalau menurut ustazah, apa itu budaya positif? Bersifat baik. Bersifat baik, boleh. Ustazah Aika. Kebiasaan yang baik, kebiasaan yang bisa ditiru, dibudayakan, yang baik, yang menghasilkan bermanfaat. Masya Allah, luar biasa. Ustazah Aika, contoh kasih permen. Nah, itu nanti kita pelajari apakah boleh sih penghargaan memberikan permen dan lain sebagainya. Kita akan pelajari. Masya Allah. Kemudian apa contoh penerapan positif yang telah kita terapkan? Ayo ustazah, apa sih yang positif, penerapan positif dan budaya positifnya sudah kita terapkan, kira-kira apa ya? Al-Masyurah, apa lagi? Duha, apa lagi? Tilawah, Masya Allah. Insya Allah kita sudah banyak membudayakan hal-hal positif untuk anak-anak kita. Senang. Oke. Jadi budaya positif itu adalah nilai-nilai atau kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi seperti yang kita katakan tadi. Jadi ketika mereka melakukan sebuah kebiasaan positif itu, mereka itu melakukannya dengan penuh hormat dan rasa tanggung jawab yang memang berasal dari diri mereka masing-masing. Kalau hal-hal yang sudah menjadi sebuah pembiasaan, maka ketika tidak dilakukan
Ustazah? Kalau kita sudah terbiasa nih sholat 5 waktu, kalau tidak melakukan apa yang terjadi? Gelisah, tidak bahagia, ada sesuatu yang kurang. Nah itulah yang kita harapkan yang tumbuh di hati anak-anak kita adalah pembiasaan itu. Kalau sudah menjadi sebuah kebiasaan, maka akan menjadi sebuah kebutuhan yang ketika ditinggalkan akan menjadi akan menjadi sesuatu hal yang kok aku nggak buatin ya, kenapa aku tidak mengerjakan ya, seperti itu. Nah, butuh perjuangan yang jelas untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan. Yang jelas juga saudara, untuk melakukan sebuah pembiasaan maka perlu ada perubahan dari paradigma kita, ya, paradigma berpikir kita. Ya, bagaimana kita memandang sesuatu, bagaimana kita melakukan sesuatu, maka harus ada perubahan. Yang tadinya kurang bagus, maka harus dirubah di mindset kita, dari keyakinan kita itu menjadi lebih bagus. Nah, perubahan itu kita bisa pelajari. Ya, pertama kita harus memahami terlebih dahulu filosofi dari pendidikan di Hajar Dewantara. Kalau dulu kita di tahun 80-an, orang-orang 80-an, ya, kalau di sekolah-sekolah itu pasti ada tulisan Tukuri Handayani, ya, selalu ada tulisan Ki Hajar Dewantara, ya, seperti itu. Dan sekarang itu sudah tergerus. Banyak sekali anak-anak kita dan mungkin bahkan kita para pendidik yang nggak kenal lagi dengan Ki Hajar Dewantara. Ya, nggak usah sadar. Masih kenal nggak sama Ki Hajar Dewantara? Masih, alhamdulillah, ya. Kalau anak sekarang tanya Ki Hajar Dewantara siapa, banyak yang nggak tahu. Kenapa? Karena memang tidak dimunculkan, padahal ini adalah bapak pendidikan Indonesia. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang pertama adalah bahwa anak itu bukan tabula rasa. Ustaz-ustaz pasti pernah dengar tentang konsep tabula rasa, ya? Apa yang pernah Ustazah dengar tentang tabula rasa? Iya, tabula rasa itu kalau diibaratkan sebagai kertas kosong. Jadi anak itu diibaratkan sebagai kertas kosong. Tapi kalau menurut Ki Hajar Dewantara, anak itu bukan tabula rasa. Anak itu bukan kertas kosong. Anak itu sudah mempunyai bakatnya dari lahir. Kalau kita secara sains, ya, secara orang-orang biologi, biologi, ya, sebenarnya hal itu benar bahwa ada DNA dari orang tua kita, ada kromosom, ada segala macam yang memang diturunkan kepada anaknya, ya, dan itu sudah memang menjadi sebuah sesuatu yang diwariskan. Nah, seperti itu. Dan setiap anak itu sudah punya bakat-bakatnya dari mereka lahir. Nah, tugas kita itu bukan menulis di kertas kosong sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi kalau kertas kosong sesuai kita nak coretnya apa, itu yang terjadi. Tapi kalau menurut Ki Hajar Dewantara, sama sebenarnya seperti di Al-Quran, bahwa kita itu kan sudah terlahir, nanti seperti apanya itu kan sudah ada. Nah, seperti itu, ya. Jadi tinggal kitanya nanti menumpuknya itu seperti apa. Nah, tugas kita sebagai guru adalah menuliskan atau mempertajam garis-garis dari apa yang sudah ada pada anak. Tugas kita itu. Tugas kita bukan menuliskan kertas kosong itu sesuai dengan apa yang kita inginkan, tetapi tugas kita adalah mempertajam apa yang sudah ada di dalam kertas itu. Di kertas itu sudah ada coretan-coretan tetapi masih samar. Nah, tugas kita sebagai guru adalah mempertajam gambar-gambar yang ada di kertas itu. Itu tugas kita. Kemudian, kenapa hal itu dilakukan? Karena semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing. Jangankan yang itu sekelas 36 orang, 30 orang. Kita di rumah yang 3 orang saja. Bahkan itu anak yang dikatakan kembar identik pun itu sangat mempunyai perbedaan. Apalagi anak-anak yang ada di kelas kita yang sudah barang tentu punya bapak dan ibunya berbeda. Maka pasti setiap anak punya keunikannya masing-masing. Itu yang harus kita pahami. Kemudian sehingga nanti diharapkan adanya budi pekerti yang lahir. Apa itu budi pekerti, Ustazah? Sebenarnya kalau ngomongin budi pekerti itu ngomongin tentang ini berhubungan dengan keislaman loh, gitu ya. Di budi pekerti oleh Ki Hajar Dewantara itu diajarkan bagaimana cipta, rasa, dan karsa. Kalau kita selalu diajarkan tentang kawan
kita seimbangkan? Akal, pikiran, dan rasa. Ini sebenarnya ada di kita. Kita selalu belajar kalau kita lagi kajian-kajiannya tentang ketawazunan itu, bahwa anak kita itu harus tawazun, harus seimbang antara pikiran kita, perasaan kita, yang kemudian satu lagi sikap kita. Nah, begitu juga dengan Ki Hajar Dewantara. Dalam budi pekerti, Ki Hajar Dewantara ini selalu mendengungkan tentang cipta, rasa, dan karsa. Bagaimana anak itu bisa mempunyai ketiganya. Cipta secara akademiknya, kognitif, rasa bagaimana rasa bagaimana afektifnya, kemudian karsa bagaimana tentang psikomotoriknya. Ya kan, kita diajarkan itu, bagaimana anak itu menyeimbangkan itu. Jadi tidak melulu tentang kognitifnya, tetapi afektif, rasanya dia tidak punya, ya artinya dia pintar tapi akhlak enggak, gitu seperti itu. Tapi dia tidak bisa berkarya, maka malah akan menjadi sebuah ketimpangan. Tetapi kalau tiga-tiganya secara berikut kita diseimbang, maka anak-anak ini akan menjadi anak-anak yang unggul. Nah, disinilah tugas kita sebagai guru adalah menuntun bakat dari anak-anak kita. Guru itu satu saja, kalau menurut Ki Hajar Dewantara, guru itu sebagai petani, dan anak-anak kita itu adalah bijinya. Tugas petani apa satu saja? Nyiram, apa lagi? Nanam, apa lagi? Pupuk, apa lagi? Panen. Oke. Kalau kita nanam padi atau kita nanam jagung, perlakuan apa yang kita lakukan agar jagung itu tumbuh? Kita tanemin, kita siramin, kita pupuk, seperti itu kan? Tapi kita harus yakin bahwa apa yang kita lakukan ketika kita menanam padi, maka yang tumbuh apa Ustaz? Padi. Kalau kita nanam jagung, yang tumbuh apa? Jagung. Kalau kita nanam kacang kedelai, kacang kedelai. Bisa nggak kita merubah ketika kita memupuk, kita menyirami setiap hari, kita menginginkan bahwa jagung yang kita tanam berubah jadi padi? Tidak bisa. Seperti itu juga anak-anak kita. Anak-anak kita itu bibit-bibit dari berbagai macam bibit. Jadi ketika kita memupuk mereka, maka pupuklah sesuai dengan kadar mereka. Mereka mengingat jadi apa? Mereka bibit apa nih? Oh, bibit padi, kita perlakukan dia sebagai padi. Oh, ini bibit jagung, kita perlakukan dia sebagai bibit jagung. Oh, ini bibit kangkung, oh dia bisa nih bertahan hidup lama di air, bisa secara hidroponik, kita perlakukan dia seperti itu. Nah, kalau seperti itu, maka ketika kita memperlakukan sesuai dengan bibitnya masing-masing, maka mereka akan tumbuh sesuai dengan yang dikodratkan tadi. Tidak nggak usah kalau seperti itu. Masya Allah ya. Luar biasa. Kemudian ketika pun kita menuntut anak, kembali bahwa kita itu harus disesuaikan dengan kodrat alam dan juga kodrat zaman. Kodrat alam sesuaikan dengan apa sih bibitnya tadi. Kodrat zaman sesuaikan dengan kondisi anak saat ini. Jadi kalau kita ada yang ngomong ustazah dulu, belajar itu nggak digepok ya seperti itu. Ustazah dulu pakai papan tulis, pakai kartu. Kodratnya anak sekarang nggak seperti itu. Kodratnya anak sekarang apa ustazah? Digitalisasi. Maka didiklah mereka sesuai dengan kodrat mereka, maka mereka akan bahagia. Kemudian jelas berpihak kepada anak. Nah, usah saja ketika perubahan paradigma itu sudah terjadi pada diri kita, maka untuk membangun sebuah budaya positif di sekolah itu insya Allah akan berjalan dengan baik. Nah, kalau kita ini ya lazimnya berdisiplin itu selalu dikaitkan dengan mengontrol, ya. Jadi kalau mau membudayakan sesuatu yang hal positif, itu yang ada di otak kita adalah mengontrol seseorang. Jadi harus dikontrol seperti itu. Nah, tapi lazimnya disiplin tadi yang dikaitkan dengan kontrol. Nah, dalam hal ini kita harus belajar bagaimana cara mengontrol itu sendiri. Nah, sebelum kita bagaimana tentang teori kontrol, ya kita belajar dulu tentang ilusi kontrol itu. Ilusi itu apa sih? Ketika ilusi apa enggak? Berhalusinasi.
halusinasi kayak gitu ya. Kita ini selalu berilusi, kita selalu menganggap bahwa ketika kita mau melakukan sebuah kontrol, sebuah kedisiplinan, maka yang kita anggap itu adalah bahwa ilusi guru itu mampu mengontrol murid. Bahwa kita ini selalu berpendapat bahwa kita ini sebenarnya bisa mengontrol murid loh. Padahal nanti kita bahas apakah bisa sih kita mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat seorang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kita ini sering ya, saya juga gitu ya, sering membuat anak itu merasa bersalah. Kayak, ya Allah nak, apa sih cah itu? Ustazah ini. Jadi apa yang terjadi pada anak? Dia merasa bersalah. Apakah ketika kita seperti itu kan kemudian diam-diam itu akan menguatkan karakter mereka? Nanti kita bahas masalah ya. Ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Apakah semua penguatan yang kita lakukan selama ini itu bisa berjalan secara efektif? Kemudian adanya ilusi pada diri kita ini selalu berilusi bahwa oh ternyata anak itu, orang dewasa itu memiliki hak memaksa. Kita selalu berpikir kayak itu. Kita selalu sebagai guru, sebagai orang tua kadang memikir itu ini bisa maksain anak. Ternyata semua itu adalah sebuah kesalahan yang harus kita perbaiki. Ustazah, nah di sini ada sebuah teori kontrol. Nah, bisakah kita mengontrol seseorang? Ya, kalau kita memberikan sebuah stimulus respon, kita mencoba merubah orang agar berpandangan yang sama dengan kita. Tetapi sesungguhnya yang terjadi ketika kita menerapkan itu adalah kalau tidak ada dorongan dari seseorang ketika kita kontrol, maka sebenarnya dorongan itu tidak akan menghasilkan sesuatu. Ustazah boleh pakai sebentar, boleh berhadapan-hadapan dengan teman-temannya. Satu menggenggam tangannya, yang satunya harus memerintahkan bagaimana caranya temannya itu mau membuka genggaman tangannya dengan berbagai macam cara. Yang satunya bagaimana caranya agar tangan itu tidak terbuka. Boleh Ustazah saling berhadapan. Yang satu harus berusaha membuka genggaman tangan temannya yang satu. Mana caranya? Nak digeletek, nak dimarah, nak dimakan, nak dikototin ya, nak diapain terserah lah. Yang penting tangan terbuka. Yang satunya usaha genggaman tangan saja, genggaman tangan. Yang satunya berusaha bagaimana caranya biar ini tidak terbuka, tapi terserah. Nah, yuk coba ya. Kameranya diarahkan ke yang mana? Aku tahu. Coba yuk, kita mulai. Saya kasih waktu 30 detik saja untuk mampu membuka tangan dari teman-temannya. 1, 2, 3. Rekam kali gue situ. Dia memaksa dan merangkak. Emang kasihan dulu. Oke, dari semua alasan tadi, motivasi dari Ustazah Windy rasa sakit. Motivasi dari Ustazah Nika kasihan. Motivasi dari Ustazah Husnul kalau dia maksa akan tambah kekuatan. Nah, sebenarnya yang terjadi adalah Ustazah, ketika kita
kita mengontrol seseorang, kalau orang itu tidak mau dikontrol, tidak akan berhasil apa yang kita lakukan. Jadi, ketika kita sedang memberikan masukan kepada siswa, menghukum siswa, sebenarnya kalau tidak ada motivasi dari dalam diri siswa itu, maka yang terjadi adalah siswa itu tidak mau melakukannya. Entah itu motivasi rasa sakit, entah itu motivasi kasihan, entah itu motivasi untuk sudahlah mempertahankan, dan seperti itu adalah motivasi yang memang berasal dari diri dalam orang lain. Kalau kita nggak mau melepaskan, mau seperti apapun itu kondisinya, tidak akan pernah terlepaskan. Seperti itu juga ketika kita dengan siswa kita. Ya, itu adalah tentang kontrol. Saya ini yang mau ya. Itulah makanya sebenarnya ini Saya masuk dulu. Halo. Tidak ini yang Oke, apa makna kata disiplin? Kalau menurut Ustazah, disiplin itu apa Ustazah? Ustazah Eka deh. Apa Ustazah Eka disiplin Ustazah Eka? Dalam segala kondisi yang terjadi. Masya Allah, tepat waktu dalam segala macam kondisi. Ada yang lain? Samo ya Ustazah. Ustazah Trio samo deh. bisa mengontrol diri. Bisa mengontrol diri, Masya Allah. Yang lain melakukan sesuatu sesuai aturan, luar biasa. Oh Ustaz Satrio. Tertib dan teratur, benar semuanya. Ayo kita promakan kamu ya. Nah, nih kita baca. Kata disiplin itu sering kali dikaitkan dengan kata tertib, kepatuhan, peraturan. Kata disiplin sering juga diartikan dikaitkan dengan hukuman. Benar tidak yang kita pahami selama ini? Benar ya? Nah, padahal sesungguhnya berbeda, karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Lanjut. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud di sini adalah disiplin diri yang memiliki motivasi dari dalam, dari internal. Jadi kita belum memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Disiplin itu sebenarnya dari dalam diri, tapi kalau dari dalam diri kita tidak bisa juga, belum bisa mendisiplinkan orang lain, maka kita butuh orang lain untuk bisa mendisiplinkan kita. Tapi berangsur-angsur pun harus jaga dalam diri. Jadi kalau kita mendisiplinkan siswa saat ini, salah tidak usah. Kalau kita sekarang mendisiplinkan siswa-siswa kita, salah tidak? Karena siswa kan butuh orang Yang dia disiplin. Kalau Ustazah sudah dari dalam hati semua ya. Oke, teori motivasi perilaku manusia kita kesini, bahwa kita itu punya dua macam motivasi. Seperti yang tadi kita praktekkan, ada motivasi yang secara eksternal yang perlu orang lain untuk melakukan, ada motivasi secara internal. Nah, kalau motivasi eksternal, contohnya apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya. Contohnya tadi Ustazah ini, apa Ustazah ini tadi melepaskannya? Kalau tidak dilepas, yang terjadi tanganku tambah sakit. Sudahlah lepas naik. Nah seperti itu. Ustazah ketika kalau saya tidak melepaskan itu, yang terjadi saya kasihan sama Ustazah ini. Berarti itu motivasinya dari mana? Dari eksternal. Dia dari eksternal karena rasa kasihan dan rasa sakit yang ditimbulkan oleh orang lain. Kalau motivasi internal, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan. Jadi dari dalam. Contohnya, saya akan selalu datang tepat waktu, walaupun dalam kondisi tidak kata Ustazah Tori kayak gitu ya. Berarti itu sudah dari dalam diri kita. Saya akan datang mengajar tepat waktu walaupun tidak ada guru piket yang mengingatkan jam pelajaran dan sebagainya. Nah, berarti itu adalah motivasi yang terdapat di dalam diri. Kalau ustazah sudah di dalam hatinya yang seperti itu, maka insya Allah motivasi disiplin kita itu sudah berasal dari diri. Kalau kita
bahwa ada motivasi secara eksternal yang harus diterapkan kepada siswa kita. Makanya motivasi eksternal itu Ustazah biasanya karena ada sebuah peraturan di dalamnya. Ya, motivasi eksternal itu salah satunya adalah yang peraturan. Kalau peraturannya jam 8, maka akan datangnya jam 9. Makanya dibuat peraturan supaya ada yang mengatur dari luar. Nah, peraturan kelas itu nanti Ustazah kita akan terapkan menjadi keyakinan kelas. Makanya nanti sebenarnya saya sangat berharap paling kelas ada di dalam kelas itu harus ada keyakinan kelas dan nilai-nilai kebajikan yang ditempel. Peraturan, kalau kita ngomongin peraturan, kita selalu ngomong kalau ada peraturan itu apa sih tidak dilanggar? Tidak digawean, ya kan? Nah, makanya biasanya peraturan itu seringkali malah dilanggar. Tapi kalau itu sudah dibuat dalam keyakinan, maka biasanya tidak akan dilanggar. Oke. Saya tanya sekarang. Nih ya, peraturan yang kita sering dengar. Harus pakai helm. Yang terjadi apa? Tidak pakai helm. Kalau kata polisi tidak pakai helm. Harus pakai masker. Pakai masker dan mengapa kita harus datang tepat waktu? Tapi kalau kita berubah menjadi keyakinan kelas, menjadi sebuah keyakinan, ini peraturan ya. Mengapa peraturannya harus pakai helm, harus pakai masker, kemudian harus datang tepat waktu. Tapi kalau kita rubah menjadi keyakinan kelasnya, mengapa dengan pertanyaan, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa Ustazah? Keselamatan itu adalah keyakinan kelas. Jadi anak-anak harus menggunakan apa contohnya? Masker. Harus pakai masker. Ya, ada yang tidak pakai masker. Tapi kalau di situ kita jelaskan untuk kesehatan, maka anak-anak akan pakai apa enggak? Pakai, karena dia menjaga dirinya untuk tetap sehat. Pakai helm menjaga dirinya untuk tetap selamat. Nah, biasanya nilai-nilai keyakinan yang diterapkan itu akan lebih berhasil dibandingkan hanya peraturan saja. Kadang orang tidak tahu peraturan itu apa. Tapi kalau dia tahu manfaat untuk dari peraturan, biasanya akan dilakukan. Contohnya ya, pakai helm, tidak pakai. Tapi kalau dia tahu ternyata dengan menggunakan helm, ketika terjadi kecelakaan akan selamat. Adanya keselamatan yang didapatkan. Maka apa yang terjadi? Pakai helm karena ada motivasi untuk dirinya selamat. Benar tidak Ustazah? Nah, makanya nanti di peraturan kelas yang kita buat atau nanti di peraturan sekolah Ustazah Eka itu didampingi dengan keyakinan kelas, didampingi dengan keyakinan sekolah. Supaya apa? Supaya paham mengapa peraturan itu dibuat. Dan nanti ada nilai-nilai kebajikan. Kalau sudah nilai-nilai kebajikan itu sudah lebih bagus lagi. Jadi nanti tak tahu Ustazah, nanti bagaimana membuat keyakinan kelasnya. Kemarin kelas 71 sudah kami praktekkan. Nanti insya Allah, karena saya belajar ini modul ini 1 bulan, saya harus menyampaikannya dalam jangka waktu yang hanya beberapa jam saja di sini. Jadi tentu saja ada banyak hal yang terlewatkan. Nah, keyakinan kelas itu apa? Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama. Seperti itu ya. Kemudian nih, keyakinan kelas itu bersifat abstrak ya daripada peraturan, jadi lebih rinci dan lebih konkret. Ustazah, dari 2 gambar di depan, kira-kira mana yang termasuk ke keyakinan kelas? Warna putih apa yang warna hijau? Itu sama-sama kesepakatan. Ayo, yang mana yang keyakinan? Yang putih. Yang putih. Kalau yang hijau apa Ustazah? Terang-terang. Bagus bahasanya, keren. Datang untuk menjaga kebersihan. Kami guru dan murid saling menyayangi. Kalau sudah saling menyayangi, apa yang terjadi?
selalu kembalikan buku di tempatnya. Kebajikan-kebajikan yang kita inginkan adalah mereka belajar untuk bertanggung jawab, dilarang mengganggu orang lain. Maka nilai kebajikan atau keyakinan yang didapat adalah menghormati orang lain. Jadi menggunakan kalimat-kalimat positif. Contohnya, kita kan selalu diajari kalau ada anak-anak lari, jangan lari-lari. Waktu itu saya tadi nggak mau. Jalan baik, nah positif kan? So, biasanya kalau kita tuh dikasih nama jangan, pasti dilakukan. Ya kan? Ya kan lari-lari yang ingat otaknya apa? Lari-lari, ya. Pelan-pelan deh. Ya tidak dilakukan, tetapi nak jalan, dia akan berjalan. Nah, seperti itulah yang dinamakan dengan keyakinan kelas dan peraturan kelas yang ditulis dengan hal-hal yang lebih positif. Oke, sekarang penghargaan seperti tadi. Kasih permen ya. Masya Allah. Ustaz-ustazah, penghargaan itu bisa menjadi sebuah hukuman. Ya, jadi hukuman dihukum oleh penghargaan. Karena tidak selamanya penghargaan itu bersifat positif untuk diri anak. Mengapa? Yang pertama, ada pengaruh jangka pendek dan ada pengaruh jangka panjang. Coba Ustazah pikirkan, ketika dikasih penghargaan, kita ngasih hadiah sama anak, siapa yang bisa jawab? Ustazah kasih permen. Oke, apa pengaruh jangka pendeknya? Tarik hadiah, itu yang kalau pas dikasih hadiah semuanya mau nunjuk. Pas gak dikasih hadiah, jangka panjangnya apa yang terjadi? Anak-anak gak mau maju. Dan harus ada iming-iming itu terus. Ada positifnya jelas, tetapi jangka panjangnya ini nanti yang ditakutkan tidak terbentuk di anak. Kemudian penghargaan juga menghukum ya, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, kemudian salah satunya adalah penghargaan merusak hubungan. Ayo itu terus yang dikasih hadiah, akuin. Padahal aku juga lakuin itu, tapi aku tidak dikasih. Giliran yang itu dikasih, giliran aku tidak. Sama-sama kami jawab, yang terjadi apa? Rusaknya hubungan. Baik itu sesama guru dan antara murid dengan guru yang menganggap guru tidak adil, atau sesama murid yang pilih kasihnya adil. Ustazah, kita akan belajar tentang hukuman dan konsekuensi. Kalau menurut Ustazah, apa bedanya hukuman dan konsekuensi? Ustaz Satrio yang sering menangani siswa ini, apa bedanya hukuman dan konsekuensi? Kalau masih Ustazah boleh beda konsekuensi hukuman, ya hukuman dan konsekuensi bedanya apa? Yang kita pahami, iya. Kayak misalnya contoh dia, kalau proyek ini kamu harus terima konsekuensi ini. Kalau hukuman itu kita yang langsung memberikan. Oh boleh, sesuatu yang lain? Langsung saja ya. Oh satu hari. Konsep dan hukuman, ya kita lihat di sini contohnya dulu. Jadi nanti kita bisa menyimpulkan. Oke, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Siapa yang sering ini? Itu adalah hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket terlambat hari di sekolah. Hukuman. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk menggunakan sepatu sehari di sekolah karena tidak mengenakan sepatu warna hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit pelajaran PJOK. Maka itu konsekuensi. Jadi apa bedanya hukuman dan konsekuensi? Jadi
baju di belakang. Apa yang harus dilakukan yang benar? Membersihkan baju. Iya, konsekuensinya adalah harus membersihkan baju itu. Tapi kalau waktu itu kita kasih dia lari lapangan, itu apa Ustazah? Hukuman. Karena kenapa? Tidak sesuai dengan kesalahan yang dilakukan. Jadi yang kita harus pahami adalah kita itu ketika menghukum, maka keburukannya adalah anak membenci disiplin. Kemudian hukuman itu biasanya sifatnya memaksa. Kemudian mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri. Konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan yang terjadi ketika dia padahal dia seperti itu. Kemudian marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai ketika kita memberikan hukuman. Tapi kalau kita memberikan konsekuensi kepada anak atas kesalahannya, maka yang terjadi adalah sesuatu itu terjadi, anak itu merasa menghargai disiplin. Oh, ketika saya seperti ini, maka saya harus menyelesaikan ini. Maka dia menyelesaikan permasalahan sesuai dengan apa yang dia lakukan, tidak keluar dari lingkarannya. Dia nyoletin buku temannya, tapi kita hukum untuk nyambung nggak? Ya, ganti buku. Itu konsekuensi. Kenapa? Anak tidak hafalan, konsekuensinya apa Ustaz Akbar? Lebih depan dan menghafal. Iya, itu konsekuensi. Tapi kalau anak melakukan salah malah kita berikan dia hukuman yang tidak sesuai, mati itu adalah hukuman. Ini konsekuensi dari hukuman yang kita berikan. Ini adalah konsekuensi dari konsekuensi yang kita berikan kepada anak-anak. Kalau anak-anak dengan konsekuensi itu menghargai disiplin dan dia hanya menyesal, maksudnya anak itu merasa tidak nyaman hanya pada saat waktu itu saja, maka hubungan itu kan akan berlangsung dengan baik, tidak ada dendam di dalamnya. Biasanya. Apakah kita seharusnya harus berarti konsekuensi terus, apakah hukuman itu menjadi tidak boleh, atau bagaimana sebaiknya antara pemisahan hukuman dan konsekuensi yang benar? Nah, sebenarnya saya ini ya, konsekuensi itu sudah termasuk dalam hukuman. Memberikan hukuman kepada anak sesuai dengan kondisi kesalahan dia. Itu konsekuensi itu sebenarnya sudah hukuman, tetapi memberikan hukuman yang benar. Bukan berarti konsekuensi itu tidak memberikan hukuman yang salah. Ketika anak mencoret baju temannya, hukuman kita apa? Suruh dia laundry. Itu kan sudah hukuman sebenarnya. Tetapi hukuman itu berhubungan dengan si anak. Berarti bukan berarti tidak berhukum. Menghukum sesuai dengan apa yang dia lakukan, sehingga timbullah konsekuensi. Kalau dia tidak menghafal, maka hukumannya adalah menambah hafalan. Itu konsekuensi. Tapi kalau yang hukuman tadi Ustazah, itu lebih kepada fisik, menyakiti. Nah, itu adalah hukuman. Kalau konsekuensi, dia tidak timbul rasa sakit itu. Pun kenyamanannya, merasa tidak nyamannya hanya pada saat itu. Nah, nanti kita belajar tentang restitusi di bawahnya. Jadi bagaimana menyelesaikan permasalahan itu. Nah, Ustazah, setiap orang itu punya kebutuhan dasar. Kebutuhan kita itu sama. Kebutuhan dasar manusia itu sama. Kebutuhan kita sama, anak-anak kita, murid-murid kita itu sama. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan cinta dan diterima, penguasaan. Nggak mau dicintai, mau ya usah-usahnya dicintai ya. Siapa yang nggak mau menguasai? Setiap orang pasti ingin menguasai. Siapa yang tidak memerlukan kebebasan? Setiap orang ingin bebas. Siapa sih yang nggak mau senang-senang? Oh, paling senang, mau banget. Dan semua ini adalah kebutuhan kita. Nah, tetapi terkadang di dalam diri kita masing-masing, baik itu di diri kita maupun di anak-anak kita, itu punya kekurangan dari kebutuhan dasar ini. Mungkin kita juga seperti itu. Mungkin di diri kita itu kurang cinta dan kasih sayang. Yang terjadi apa? Kita kalau orang yang kurang cinta dan kasih sayang, apa yang terjadi? Cuek, MPO, minta kasih sayang. Seperti itu, dia pasti akan ada hal-hal yang terjadi. Ustazah, di sini ada sebuah kasus. Nah, Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Agus namanya Agus biasanya ya.
Saudara yang lain? Perhatian. Sekali lagi, dia butuh apa sih sebenarnya? Oke, kita lanjutkan ya. Nah, oke, ya dalam konteks penerapan disiplin, Ibu Ani sebaiknya mencari tahu alasannya. Jadi kita itu kalau ada anak bermasalah, cari tahu dulu kenapa dia bermasalah. Apabila jawaban Agus karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, maka dia butuh untuk bertahan hidup. Tapi kalau jawabannya ia senang temannya jadi memperhatikan dia, berarti dia butuh kasih sayang. Kemudian apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut, maka dia adalah butuh penguasaan. Apabila jawaban Agus adalah dia merasa bosan, maka adalah dia orangnya butuh kebebasan. Apabila Agus karena ingin iseng sehingga melihat ekspresi teman-temannya marah itu dia senang, maka kebutuhan Agus adalah kesenangan. Jadi kadang kita harus melihat dia ini butuhnya apa. Kalau butuhnya itu obat, kita harus memberikan yang betul. Oke, langsung dunia berkualitas. Bisa saja ngomongin dunia berkualitas itu luar biasa. Kalau dunia berkualitas itu ibaratnya album foto. Di album foto satu saja yang bisa simpan di HP masing-masing, itu yang bisa simpan yang seperti apa sih? Banyak. Yang bagus-bagus, yang kenangan-kenangan indah, ya kan? Apalagi di album foto pernikahan, ya kan? Yang bagus-bagus fotonya. Nah, dunia berkualitas itu ibaratnya seperti album foto kita, yang kita senang mengingatnya. Nah, apakah dunia kita ini sudah berkualitas? Apakah kita punya kenangan-kenangan indah? Dan bagaimana kita menciptakan kenangan-kenangan indah itu? Jangan-jangan anak-anak kita, murid-murid kita, itu dunia berkualitasnya berkurang. Kenapa? Karena perlakuan kita. Mereka tidak punya momen-momen indah yang untuk dikenang. Mereka tidak punya sesuatu hal yang ingin mereka set. Kenapa? Karena yang mereka dapatkan adalah hal-hal yang kurang bagus. Kita nih kalian kurang bagus, foto jelek dikit, selfie dikit kan dihapus ya. Iya kan? Dihapus. Tapi kalau yang bagus-bagus disimpan enggak? Simpan ya saudara. Foto anak, rasanya senang ya yang ngomong, nah seperti disimpan. Tapi kalau yang jelek dikit kita hapus. Apalagi yang hal menyakitkan biasanya kita hapus. Nah, dunia berkualitas seperti itu. Apakah dunia kita sudah berkualitas, Pak Ustazah? Sudah. Nih, jadi kalau sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, insya Allah dunia kita sudah sangat berkualitas. Siapa orang yang paling penting dalam hidup Anda? Suami, yang punya suami, istri, yang punya istri, anak, diri sendiri. Oke, paling kebajikan yang terjadi ada apa? Anda ingin seperti apa? Nah, kalau kita sudah bisa seperti menjawab ini, berarti dunia kita itu sudah, insya Allah kita sudah paham tentang kualitas dan keseimbangan. Oke, insya Allah ini adalah restitusi tentang posisi kontrol. Ini sangat indah untuk dibahas, ya, sangat indah untuk kita pelajari bersama. Karena posisi 5 kontrol ini luar biasa, Ustazah. Bagaimana kita mengontrol siswa-siswa kita? 5 posisi kontrol guru. Bagaimana sih kita selama ini? Kelima posisi kontrol itu adalah yang pertama sebagai penghukum, kedua sebagai pembuat rasa bersalah, ketiga sebagai teman, keempat sebagai pemantau, dan kelima sebagai manajer. Kita mau melihat posisi kita ketika kita melakukan sebuah restitusi atau penyelesaian ketika siswa bermasalah, posisi kita yang mana? Ya, jadi kita lihat. Oke, seorang
Bisa jadi sesudah kembali ke tempat duduk, murid tersebut malah mencoret-coret bukunya, mencoret-coret mejanya, ya seperti itu ya. Lebih buruk lagi, pulang sekolah, murid melihat motor guru, motornya diprotoli. Kemudian membuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lembut, memelas. Membuat orang rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, rendah hati. Biasanya baca ini, Ustazah kecewa nih anak, kelas kamu tiap hari repot baca ini. Ustazah
Semuanya dilakukan, Masya Allah. Semuanya sudah pernah dilakukan. Dan kira-kira yang menghasilkan yang lebih baik kan mana Ustaz? Oke, dan kita jawab bersama Ustaz ya. Jadi kalau ada pernyataan, saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti posisinya sebagai apa? Tadi kan ada apa? Posisi penghukum, pemantau, manajer, apa lagi? Membuat perasaan bersalah. Apa? Saya kecewa sekali dengan kamu. Apa Ustaz? Membuat perasaan bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa? Membuat bersalah. Hukum. Apa Ustaz? Ustaz kan penghukum. Ayolah lakukan demi Bapak, Ibu, teman. Apakah kamu mendapat stiker bintang hari ini? Memantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Kita lihat jawabannya ya. Tweet. Ini jawabannya. Iya, dalam Ustaz. Nah, sekarang kita belajar restitusi ya Ustaz. Restitusi itu adalah proses penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi. Jadi kalau kita menyelesaikan permasalahan siswa kita sebagai guru, wali kelas, BK, kesiswaan, maka lakukanlah segitiga restitusi ini. Saya sudah menerapkan itu di kelas. Mungkin awalnya memang siswa bingung karena selama ini kita tidak pernah menerapkan itu. Jadi ketika ditanya, kakak, jadi apa yang harus dilakukan? Pasti Ustazah bilang, nah padahal ketika kita melakukan restitusi, kita mengingat anak itu yang menimbulkan apa sih keinginan dia, konsekuensi yang harus dia tahu. Tapi kita sebagai guru juga boleh menawarkan kalau dia tidak punya keputusan. Jadi apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah itu kalimatnya. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Jadi dia tuh merasa punya teman pernah melakukan kesalahan itu. Kemudian validasi tindakan. Kamu tentu punya alasan. Apa alasan pernah melakukan itu? Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, nilai-nilai apa yang kita sepakati? Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi kamu maunya, kalau sudah kesalahan tadi, maunya kita yang seperti apa nah? Supaya ini tidak terulang lagi. Nah, seperti itu. Nah, Ustazah, ini ada kalimat menstabilkan identitas ya. Jadi kalau kalimat menstabilkan identitas itu guru berkata, berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Jadi anak itu merasa bahwa dia tidak salah dewean. Nah, tapi tidak boleh berhenti di sini. Ketika kita melakukan restitusi, tidak boleh berhenti hanya menstabilkan identitas. Oh, tidak dia. Maka harus ada ketika tahapan selanjutnya. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah, ya. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bisa berbuat baik untuk dirimu? Nah, itu. Kemudian kalimat-kalimat untuk validasi kesalahan. Ini harus lanjutan dari tadi ya Ustazah. Tidak boleh kita berhenti di satu tahapan, harus selesai. Ketiga tahapan ini harus selesai. Tidak boleh Ustazah dulu juga pernah salah, itu berhenti. Loncat dia. Oh, Ustazah salah. Nah, itu kan tidak boleh, berarti harus selesai ketiga restitusi ini. Validasi kesalahan. Kamu bisa saja melakukan hal yang buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Ya, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Nanti kita belajar untuk Ustazah? Percakapannya ya, jadi nanti bisa digunakan. Oke, Anda butuh 2 orang untuk percakapan restitusi ini. Siapa Ustazah yang mampu? Kita baca ini. Jadi nanti seperti ini loh restitusi yang benar. Boleh Ustazah 2 orang maju ke depan? Ustaz Satria lah sebagai guru BK yang nakal simak siapa yuk? Santo, Santo. Simak yang nakal. Satu sebagai Pak Joko, satu sebagai Mario dan Adi. Ayo Ustaz. Udah, biarlah 1 orang saja. Ayo. Usul pusat dulu dah bapak. Satu sebagai Anto. Satu sebagai Pak Guru.
pesan dulu. Baca ini, baca dulu Ustaz. Maria dan Adi merupakan murid kelas 8 SMP Tunas. Pada jam istirahat makan siang, saat semua anak lain di luar kelas, mereka diajak bicara oleh guru wali kelas mereka, Bapak Joko, di ruang kelas. Coba Ustaz, karena mereka melakukan kesalahan. Ustaz Eko lah. Dulu Pak, Joko Pak, Johan. Maria dan Adi itu orang dari. Ya, biar Ustaz Eko adalah. Suhermanto, Bapak tadi dengar laporan dari guru piket di kantin. Sepertinya Anda ada masalah ya. Ada yang bisa Bapak bantu? Apa yang terjadi? Iya Pak. Tadi pada jam istirahat pagi, kami main lempar-lempar. Makanan di kantin. Tapi tidak sempat. Kalau lempar ke bawah jadi pimpinan. Kalau sebelum mereka juga sedang berjalan. Kalian melempar-lemparan makanan di kantin mengenai wajah Ibu Dina ketika beliau sedang lewat. Iya Pak. Dengan wajah sedih. Iya Pak. Adi, ada informasi yang kamu mau tambahkan? Tapi tidak dimaksud melakukannya Tapi kami tidak sengaja. apakah kalian tahu kalau kalian berada dalam masalah? Baiklah, Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Bapak di sini untuk mencari penyelesaian sama-sama, berpikir sama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kalian pasti melakukan itu ada alasannya ya. Pasti seru ya melempar-lemparan makanan begitu. Iya Pak. Ya, Bapak bisa melihat kalian merasa senang melakukannya. Tetapi yang kalian lakukan merugikan orang lain, sehingga sekarang kalian dalam masalah. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya, yang mana yang kalian tunjukkan? Kita harus bersikap baik satu sama lain. Menghormati orang lain, menghormati orang lain dan mempersiapkan diri sendiri. kalian berdua ingat dengan baik keyakinan kelas kita. Kita kembali pada ketika kalian melempar-lemparan makanan dan mengenai Ibu Dina. Apakah ketika kalian melakukan itu kalian menghormati orang lain dan lingkungan? Tidak. Tapi kalian mendapatkan rasa senang. Menurut Bapak, ada cara untuk mendapatkan rasa senang tanpa merugikan orang lain. Bagaimana menurut kalian? Ya. Nah, sekarang mari kita selalu menggunakan keyakinan kelas kita. Besok kita ke kantin dan kalian bisa berpengalaman lebih baik lagi. Jadi Ustazah, ketika kita melakukan restitusi penyelesaian masalah, maka ketiga tahapan tadi tidak boleh ada yang ditinggalkan. Jangan hanya menstabilkan identitas saja, atau jangan hanya langsung ke validasi kesalahan, atau malah langsung ke meyakinkan tadi. Tapi ketiganya memang sebuah proses yang harus dijalani dari awal. Nah, Ustazah yang kami
dia sendiri, karena proses restitusi yang kita lakukan dengan cara yang baik. Dari sini kami kita semua berharap bahwa disiplin di sekolahan kita ada dan tidak ada peraturan yang mengekang, ada dan tidak ada orang yang harus memerintah kita, itu kita bisa lakukan. Jadi sehingga budaya positif di sekolahan kita itu bisa berjalan dengan semestinya. Alangkah indah dibayangkan ketika budaya positif itu, restitusi yang kita lakukan, anak-anak yang bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri, itu sudah berjalan di sekolahan kita. Sungguh kita wali kelas ya, wali kelas, BK, kesiswaan kita sebagai guru, itu pasti tidak akan terlalu capek menghadapi apa permasalahan-permasalahan yang terjadi dengan siswa. Karena siswa sudah tumbuh secara intrinsik, motivasi mereka untuk menjadi manusia-manusia yang disiplin. Mungkin ini saja Ustazah, sedikit sosialisasi dari kami calon guru penggerak angkatan ke-9 atas budaya positif yang pernah kami dapatkan, dan semoga apa yang kami sebarkan hari ini bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk wali kelas, nanti kita bisa belajar tentang bagaimana membuat keyakinan-keyakinan kelas. Ini saja dari kami, terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, extraordinary, always cool, always the best, and awesome. Allahu Akbar. Alhamdulillah, semuanya sehat ya? Oke, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas yang insya Allah akan kita gunakan sebagai sebuah keyakinan yang akan kita terapkan di kelas kita. Kemudian dari keyakinan kelas nanti kita akan mengetahui apa saja nilai-nilai kebajikan yang bisa kita terapkan, yang bisa kita aplikasikan dalam keseharian kita. Mau semuanya? Oke, sekarang Ustazah akan membagikan link Padlet kepada kalian semua. Dari link itu nanti pertama kita akan menyaring peraturan-peraturan kelas yang kita sepakati bersama. Nanti kalau sudah disepakati, baru nanti kita akan membuat kalimat positif. Dari kalimat positif kita akan rancangnya menjadi keyakinan kelas dan akan menjadi nilai-nilai kebajikan. Mau semuanya? Oke, saya akan kirimkan link kepada kalian. Silakan nanti kalian tuliskan peraturan-peraturan yang kalian inginkan. Nanti kalau sudah, boleh di-share ya. Oke. Kita ke Padlet, silakan. Ustazah sudah mengirimkan nanti linknya di salah satu temannya. Kemudian nanti silakan di-share di grupnya masing-masing. Silakan diisi peraturan kelas yang kalian inginkan dari sekarang. Boleh yuk. Satu orang boleh lebih dari satu peraturan yang diinginkan. Nah, nanti akan kita sepakati bersama. Yang sudah boleh dikirimkan. Yang sudah boleh dikirimkan. Oke, Gibran DC, Fatimah, Aliyah, Rizky. Tidak boleh apa nih anonim, siapa anonim? Gaba dan Zaki, Fahri dan Nafi, Firza, Nufia, oke, Masya Allah sudah ya. Oke, luar biasa. Ini peraturan-peraturan yang sudah kalian tuliskan ya, harus saya lihat sampai tahu. Ustazah akan membacakan satu-satu peraturan yang sudah kalian inginkan. Yang pertama dari Gibran, boleh harus berpakaian rapi dan lengkap. Kemudian dari Fatimah, tidak boleh tidur saat pembelajaran sedang berlangsung.
berlangsung. Tidak boleh ribut saat ustazah sedang menjelaskan. Tidak boleh membuat spekul, pilih-pilih teman. Tidak boleh membuli. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Fatimah dan temannya. Kemudian dari Rizky dan Fatir, dilarang merokok, dilarang membawa HP selain diperintah ustazah, dilarang berpacaran, dilarang datang telat. Apalagi ketua kelas harus mencontohkan yang baik. Ya boleh yo, tepuk tangan yo. Kemudian ada ini lupa menuliskan nama sepertinya. Tidak boleh makan saat jam pelajaran. Boleh, bagus. Dari Dava dan Zaki, tidak boleh membuang sampah di dalam laci meja, tidak boleh membuli, tidak boleh berbicara kasar. Bagus, tepuk tangan yuk. Kemudian yang Farid dan Azam, tidak boleh makan saat jam pelajaran, tidak boleh ribut saat jam pelajaran, tidak boleh membuli satu sama lain. Bagus. Kemudian dari Alif Anjur, tidak boleh main-main saat belajar. Bagus. Tidak boleh ribut. Iya. Tidak boleh makan saat pelajaran dimulai. Bagus. Ya. Kemudian apalagi ini? Afifah, Fania. Harus saya baca dulu. Dilarang membuat kegaduhan di dalam kelas selama proses belajar mengajar berlangsung sehingga mengganggu siswa lain. Membuang sampah pada tempatnya, dilarang merokok. Bagus. Ima, memperhatikan tajah saat mengajar, tidak boleh ribut. Kira, peraturan kelas tidak boleh berkata kasar, kotor, harus menjaga kebersihan. Julian, jangan berkata kotor, selalu lebih mementingkan kata yang berguna. Peraturan Richard selalu sopan dengan teman-temannya. Dari semua peraturan tadi, kira-kira peraturan mana yang tidak kalian setujui? Dari peraturan-peraturan tadi, mana peraturan yang tidak disetujui? Mau semuanya? Mau. Oke, sekarang Ustazah minta tolong sekretarisnya untuk maju ke depan untuk menuliskan kalimat positif dari peraturan-peraturan yang sudah kita tuliskan tadi. Yang lainnya boleh membantu ya, membantu merumuskan. Oke, perhatikan kakak di sebelah sana, boleh. Ini spidolnya di sebelah sana. Tulis kalimat positif. Oke, perhatikan, kita buat kalimat positifnya ya. Contoh kalimat positif seperti ini. Ayo kakak, contoh kalimat positif seperti ini. Jangan Jangan berlari-lari. Kalimat positifnya apa? Berjalan pelan-pelan. Jangan makan dan minum sambil berdiri. Jadi kalimat positifnya apa? Iya, makan dan minum sambil duduk. Nah, itu kalimat positif. Jadi tidak ada kata-kata tidak yang menunjukkan bahwa kita itu harus selalu berpikir positif. Kenapa? Karena biasanya kita itu selalu melaksanakan sesuatu itu tidak kalau kalimatnya positif itu maka akan terpikir yang positifnya. Tapi kalau kalimatnya negatif, yang terpikir itu adalah kalimat negatifnya. Oke, perhatikan semuanya, kita sama-sama merumuskan kalimat positifnya. Harus berpakaian rapi dan lengkap. Kalimat positifnya apa kira-kira? Menggunakan seragam yang rapi. Apalagi? Menggunakan seragam yang rapi, apalagi? Atau menggunakan seragam sesuai dengan peraturan. Boleh yuk, menggunakan seragam sesuai peraturan. Kemudian yang kedua, dilarang makan saat jam belajar. Apa kalimatnya? Positifnya? Siapa ya? Boleh ayo. Makan saat istirahat. Boleh. Nomor 2. Kemudian tidak boleh ribut saat ustazah sedang menjelaskan. Apa kalimat positifnya? Siapa yang mau? Yuk, apa yuk? Tidak boleh ribut saat ustazah menjelaskan. Memperhatikan ustazah atau memperhatikan pelajaran. Boleh yuk ditulis. Kemudian
Tidak boleh membuang sampah di dalam laci meja. Apa kalimat positifnya? Iya, pinter. Membuang sampah di tempatnya. Tulis yuk. Kemudian tidak boleh membuli. Itu yang banyak yang muncul. Apa tidak boleh membuli? Saling apa? Tidak boleh membuli. Apa mbak ininya kalimat positifnya? Saling berteman. Boleh berbicara yang baik. Nomor 5, berbicara yang baik. Kemudian yang sering muncul lagi, dilarang datang telat, dilarang datang terlambat. Apa bahasa positifnya? Masuk tepat waktu. Boleh tulis yuk, masuk tepat waktu. Kemudian mengobrol sama ya, tidak boleh ribut ya. Tidak boleh ribut tadi sudah belum ya? Tidak boleh satu saja menjelaskan tadi, boleh sudah belum? Sudah ya. Apalagi yang muncul? Selalu sopan sudah. Izin ketika mau keluar kelas. Apa? Kalimat positifnya? Izin ketika mau keluar kelas. Meminta izin ketika keluar dari kelas. Oke. Apalagi yang keluar dari peraturan kelasnya? Dilarang membuat circle. Ayo, apa kalau dilarang membuat circle? Dilarang membuat gap-gap di kelas. Apa bahasanya positifnya? Berteman dengan semua orang. Oke, bagus. Berteman dengan semua orang. Oke, cukup ya saudara rasa. Yang lainnya sudah sama, saling tidak boleh ribut sama. Kemudian dilarang membawa HP. Berarti kalau dilarang membawa HP saat tidak diberikan tugas, berarti bahasa positifnya apa? Membawa HP ketika diperintahkan. Boleh membawa HP ketika diperintahkan. Oke, cukup ya untuk peraturan kelas untuk kalimat positif kita. Oke, dari kalimat positif ini kita akan membuat keyakinan kelas. Oke, yuk sebelahnya kita buat yuk keyakinan kelas. Oke ya, jadi kita akan merubah kalimat positif ini menjadi keyakinan kelas yang akan kita sepakati untuk kelas kita. Dari kalimat positif yang dirubah dari peraturan tadi, kita lihat bahwa di sini ada menggunakan seragam sesuai dengan peraturan. Maka keyakinan kelas kita adalah kemudian makan dan makan saat istirahat, memperhatikan saat pelajaran, membuang sampah pada tempatnya, berbicara yang baik, masuk tepat waktu, izin ketika keluar kelas, berteman dengan semua orang, membawa HP ketika diperintahkan, kemudian mengerjakan tugas. Nah, dari sini keyakinan kelas kita adalah yang pertama, kita sepakati ya. Yang pertama, adalah menggunakan seragam sesuai dengan peraturan. Itu yang pertama. Setuju atau tidak?
Setuju tidak dengan peraturan keyakinan kelas kita yang pertama? Ada semuanya setuju atau tidak? Oke. Yang pertama keyakinan kelas adalah menggunakan seragam sesuai dengan peraturan. Yang kedua, makan saat istirahat, kemudian masuk tepat waktu, kemudian izin ketika keluar masuk kelas. Berarti bisa kita buat keyakinan kelasnya adalah menjaga ketertiban kelas. Menjaga ketertiban kelas. Setuju apa tidak menjaga ketertiban kelas? Setuju atau tidak? Oke. Oke, nomor 3. Keyakinan kelas selanjutnya adalah di situ ada membuang sampah, kemudian apalagi membuang sampah tidak pada tempatnya, tidak membuang sampah pada laci. Maka kita bisa buat keyakinan kelas kita adalah menjaga kebersihan. Setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Kita lanjutkan ya. Oke, selanjutnya kita lihat di situ ada berbicara yang baik, tidak membuat gap. Maka kita buat keyakinan kelas kita adalah saling peduli, kemudian menghargai, dan membantu sesama. Oke, dari keyakinan kelas kita yang keempat ada saling peduli, menghargai, dan membantu sesama. Setuju atau tidak? Oke, setuju. Kemudian yang kelima, kita lihat peraturan kelas yang kelima. Kalimat positifnya di situ ada berteman dengan semua orang, itu sudah masuk saling peduli, menghargai ya. Berteman dengan semua orang itu mau dibuat apa kira-kira keyakinan kelasnya? Saling peduli sudah masuk belum? Membantu sesama, berarti kalau apa nanti berteman dengan semua orang berarti saling menyayangi keyakinan kelasnya. Setuju nggak saling menyayangi? Setuju. Oke, kemudian nomor 6 di sini ada memperhatikan saat pelajaran, kemudian masuk tepat waktu. Itu bisa kita buat keyakinan kelasnya adalah tepat waktu dan aktif dalam belajar. Setuju apa enggak? Oke, boleh ditulis. Ada mau yang ditambahkan untuk keyakinan kelas kita? Sudah cukup? Cukup apa belum? Sudah cukup apa belum? Ada yang mau ditambahkan? Angkat tangan yang mau menambahkan. Sudah? Ya, coba saya baca dulu yuk. Ayo boleh di sini sebentar. Oke, dari peraturan-peraturan yang sudah kalian tuliskan di sini tadi, ya, yang kalian ingat, kemudian Ustazah mengelompokkan, kemudian berubahannya menjadi kalimat positif. Dari ke-10 kalimat positif ini, maka kita akan terbentuklah 6 keyakinan kelas. Yang pertama itu menggunakan seragam dengan sesuai peraturan, menjaga ketertiban kelas, itulah yang masuk di dalamnya tadi, tidak ribut dan lain sebagainya. Kemudian menjaga kebersihan kelas. Di sini bisa kita bersama-sama untuk tidak membuang sampah sembarangan ya, saling peduli, menghargai dan membantu sesama, saling menyayangi, tidak
tepat waktu dan aktif saat belajar. Nah, dari keyakinan kelas ini, maka kita akan menuliskan nilai-nilai kebajikan. Ayo tulis di sini yuk nilai-nilai kebajikannya. Ya, nilai-nilai kebajikan dari keyakinan kelas yang kita bentuk. Yang pertama, menggunakan seragam sesuai peraturan. Kalau kita menggunakan seragam sesuai peraturan, kira-kira apa sih kebajikan yang diambil di dalamnya? Apa yuk? Apa? Keseragaman. Apalagi? Tulis yuk, keseragaman. Apalagi? Kalau kita menggunakan pakaian yang sesuai dengan seragam, semuanya sama, sepatu sama, jilbab sama, maka apa sih yang diinginkan, kebajikan apa yang diinginkan? Tadi sudah pertama keseragaman, apa yuk? Kekompakan. Tulis ya dengan sukoma, kekompakan. Apalagi? Apa yuk? Ketertiban, boleh. Yang jelas apa? Kebersamaan. Ayo kenal loh. Dan kebersamaan. Nilai kebajikan yang kedua, menjaga ketertiban kelas. Kira-kira kebajikan yang akan diperoleh apa kalau kita menjaga ketertiban kelas? Bersih, berarti apa? Kebersihan. Tapi kebersihan 3 ya? Apa? Oh, kebersihan 3 ya. Berarti bukan. Berarti menjaga ketertiban kelas. Berarti akan timbulnya apa? Kenyamanan. Ketertiban, kalau kita tertib berarti akan kenyamanan. Kemudian apa lagi? Kalau tertib itu gak ada yang berkelahi, gak ada yang saling ejek. Berarti akan terbentuk apa? Kerukunan. Apalagi kalau sudah rukun berarti kelas ini akan damai, kedamaian, kedamaian ya. Damai, kedamaian. Kemudian akan terbentuknya keamanan. Aman tidak kalau tertib? Aman, ya, keamanan. Oke, yang ketiga, nomor 3, menjaga kebersihan kelas. Apa yang terbentuk nanti di dalamnya? Kalau kebersihan kelas itu sama-sama piket kan ya? Kalau lagi piket itu berarti apa yang kebajikan yang diajarkan? Gotong royong, pinter, gotong royong. Apalagi? Kalau bersih berarti kita akan kok santai? Kalau banyak sampah, apa? Nyaman, kenyamanan. Kemudian kita akan terhindar dari sakit kan? Berarti menjaga apa kebersihan itu? Kesehatan. Oke, cukup ya. Nomor 4, saling peduli. Ini tadi di dalamnya tidak boleh membuat game, tidak boleh membuat kelompok-kelompok ya, tidak boleh membuli. Nah, maka nilai kebajikan ini adalah ini sama, saling peduli, menghargai dan saling peduli, saling menghargai. Kemudian saling apa lagi? Kalau terbentuknya apa? Tidak ada bulian di dalamnya, tidak ada saling mengejek, maka apa akan yang terbentuk nilai kebajikannya? Apa ya? Damai, boleh. Saling peduli, saling menghargai. Damai, harmonis. Oke, nomor 5 itu saling menyayangi. Sama ya, nilai kebajikannya itu saling menyayangi. Kemudian nomor 6, tepat waktu dan aktif saat belajar. Apa nilai kebajikan yang timbul ketika kita datang tepat waktu dan belajarnya aktif, gak pakai tidur-tidur, gak pakai ngobrol-ngobrol ketika ustazah yang menjelaskan? Apa nilai kebajikannya? Kebajikan yang akan muncul apa ketika kita datang tepat waktu? Mengerjakan tugas tepat waktu. Apa nilai kebajikan yang akan muncul? Kedisiplinan. Apalagi? Apalagi selain disiplin? Apa?
usia pintar. Ya, cukup. Dari peraturan kelas yang sudah tadi dimunculkan oleh kalian semua melalui partai tadi, terima kasih ya. Maka muncullah kalimat positif yang kita inginkan, muncul keyakinan kelas yang kita harapkan, kemudian ini adalah nilai-nilai kebajikan ketika keyakinan kelas itu akan terwujud di dalamnya. Dari kalimat positif, dari peraturan yang berubah menjadi kalimat positif keyakinan kelas, nilai-nilai kebajikan, kira-kira ada yang tidak setuju dan tidak? Apakah ada yang tidak setuju dengan apa yang kita buat hari ini? Apakah semuanya setuju? Oke, siapa yang setuju angkat tangan? Oke, semuanya setuju ya. Nanti kita akan pakai tanda tangan persetujuan bahwa keyakinan kelas ini akan diterapkan di kelas kita. Semuanya setuju? Oke, untuk kali ini, untuk pembuatan keyakinan kelas di kelas kita, Ustazah rasa cukup. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Cukup semuanya? Ya, ini saja dari Ustazah. Yuk kita tepuk tangan untuk kita semuanya.